di mana ada metodenya ada dua ya, ada belajar mandiri maupun secara webinar. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan datanya di dalam OpenStreetMap, yaitu dengan menggunakan Tasking Manager ya, kemarin ya, melakukan digitasi di Deli Serdang, kemudian data-data tersebut sudah dimasukkan ke dalam server OSM, tentunya mungkin saja kemarin ada yang menemukan warning atau error pada saat mengupload datanya. Jadi kita akan langsung saja. Apa sih sebenarnya untuk apa kita menjaga kualitas data OSM? Sebenarnya sih validasi ini sangat berguna di mana kita menjaga kualitas data OSM. Yang kita tahu kan data OSM ini sifatnya terbuka ya, open source. Semua orang bisa mengupload, bisa menambahkan datanya, mengedit yang sudah kita tambahkan di dalam OSM, saling memperbaharui. Ada juga mungkin yang menghapus datanya seperti itu, kalau misalkan datanya itu tidak ada misalkan di lapangan. Contohnya, saya menambahkan data di tahun 2016, tetapi di tahun 2010 sudah berganti. Jadi tadinya sekolah jadi rumah sakit, contohnya. Seperti itu. Dan juga ada beberapa pengguna OSM, mungkin saja dia tidak mendigitasi dengan baik data tersebut. Kalau misalkan sudah belajar mengenai tools, menu tools, mungkin ya, itu kan ada bagaimana kita bangunannya supaya bentuknya persegi gitu kan. Kalau misalkan bentuk bangunan itu terlihatnya kotak dari citra satelit. Nah, itu kita bisa memperbaiki, saling memperbaiki data tersebut supaya kualitasnya bagus nih datanya. Kan kalau kita menggunakan data yang tidak bagus atau tidak benar, baik akurasiannya maupun dari segi kelengkapan atributnya, itu tidak bisa digunakan ya untuk sebagai analisis atau untuk nanti digunakan untuk layout peta. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas data OSM. Oke. Jadi timbul pertanyaan ya, siapa yang melakukan validasi? Kan saya sudah menambahkan datanya di dalam OSM gitu kan. Nah, ini ada komunitas yang terus berkembang ya. Jadi OSM ini kan sifatnya satu dunia ya menggunakannya. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, di negara lain pun ada yang menggunakan data OSM karena sifatnya yang open source ini ya, jadi mudah digunakan. Oke, jadi yang melakukan validasi ini biasanya juga komunitas. Jadi teman-teman juga bisa disebut komunitas nih karena sudah bergabung di dalam OSM gitu. Kita bisa saling menjaga kuantitasnya dan kualitas data OSM. Contohnya gimana secara sederhana saja, kalau menambahkan data harus presisi sesuai dengan citra satelitnya seperti itu. Jadi bentuknya nggak boleh ada yang mencong atau misalkan ada yang tidak benar bentuknya. Kalau misalkan bangunannya persegi atau biasa sekolah kan letter U gitu ya, atau letter L gitu atau rumah sakit. Jadi harus betul nih mendigitasinya, juga memasukkan data atributnya. Contohnya kalau memang dia rumah sakit, ya dimasukkan rumah sakit. Kalau nggak tahu, ditinggalkan saja, cukup buildingnya yang seperti kemarin sudah kita ajarkan, seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, atau kalau remote mapping cukup dengan buildingnya saja ya, kalau nggak tahu infonya. Atau gini, jangan mendigitasi awan gitu ya, karena mentang-mentang di citra satelitnya ada awan, terus digitasi awan. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah yang standar seperti itu saja yang perlu teman-teman terapkan dalam mendigitasi di dalam OpenStreetMap untuk turut menjaga kualitas datanya. Karena ini bersifat partisipatif, jadi kita tidak boleh mengandalkan, oh ini kan nanti ada Hot ID misalkan yang betulin datanya, tidak seperti itu. Jadi kami menekankan untuk dari teman-teman sendiri juga turut berkontribusi dalam memperbaiki data OSM ini. Yang kedua ini ada data working group, biasanya ini ada OSM Foundation. Jadi di dalam OSM ini ada beberapa mailing list ya atau working group, di mana mereka ini turut menjaga data OSM-nya. Jadi ini hanya untuk
data-data yang bersifat besar aja nih perubahannya. Contohnya ada yang mengganti Pulau Sumatera jadi underwater gitu, contohnya yang beberapa kasus ini sedang terjadi di OSM, itu datanya hilang gitu kan, Pulau Sumateranya jadi air gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat sekarang mungkin belum berhasil di rendering, jadi mereka nanti mengembalikan changset, kan kalau kita mengupload ke dalam OSM kan ada changset ya. Nah, jadi changset itu seperti sebuah identitas. Jadi kalau misalkan datanya rusak, kita bisa balikin changset tersebut seperti semula kayak gitu. Nah, ini biasanya bisa dilakukan oleh pengguna OSM yang sudah mahir, yang tergabung dalam data working group ini. Kemudian, ya ini kontributor aktif. Ini juga bisa dari diri kita sendiri ya, volunteer-nya OSM. Jadi para relawan juga turut membantu untuk melakukan validasi di tasking manager yang sudah selesai didigitasi. Seperti yang nanti akan saya demokan seperti itu. Ini tampilannya, tampilan validasi di GeoSM. Jadi kalau sudah mengupload data, kemudian akan muncul warning seperti ini, itu menandakan bahwa data yang kamu masukkan atau data yang akan kamu upload ke dalam OSM itu kualitasnya belum bagus nih atau belum baik. Misalkan masih ada bangunan yang overlap, tumpang tindih, mungkin digitasinya terlalu zoom out ya ininya, citranya. Jadi kan nggak kelihatan nih kalau misalkan bangunan itu dempet-dempet seperti itu. Atau masih ada jalan yang bertumpuk dengan bangunan. Contoh seperti itu nanti akan diberitahukan secara otomatis oleh GeoSM bahwa data kamu ini kurang baik, mohon diperbaiki dulu sebelum diupload seperti itu. Selanjutnya, jadi validasi ini nanti terdiri dari dua nih yang diberitahukan oleh GeoSM. Satu error, yang kedua warning. Bedanya apa nih? Kalau error ini sifatnya wajib diperbaiki. Jadi misalkan pada saat kamu mengupload, itu banyak bangunan yang terduplikasi. Atau misalkan kamu mendigitasi lebih dari satu kali gitu. Ini biasa terjadi juga kalau misalkan kamu mengupload di koneksi internet yang tidak bagus nih. Jadi dia ketika kamu upload tiba-tiba terputus. Nah, itu biasanya akan terjadi duplikasi seperti ini. Tapi ini cukup gampang sih benerin error ini, nanti cukup diklik tombol fix aja yang ada di sini. Mungkin bisa saya presentasikan. Yang kedua ini ada warning. Kalau warning adalah jenis peringatan yang sifatnya tidak wajib diperbaiki. Hal ini bergantung dengan peringatan data OSM tersebut gitu. Jadi contohnya yang nggak wajib diperbaiki seperti apa nih Kak? Contohnya gini, jadi misalkan kamu mendigitasi dari rumah gitu kan, nggak langsung pergi ke lapangan, dan kebetulan kamu ini nggak tahu di situ tuh nama jalannya tuh apa gitu kan, kategori jalannya apakah jalan kolektor, jalan desa, atau jalan kabupaten, seperti itu ya. Jadi kita mendigitasi cukup tag-nya itu highway sama dengan residensial ya kemarin ya, atau building sama dengan yes, itu kan kalau bangunan. Nah itu kan kita nggak tahu ya nama jalannya itu apa. Di sini nanti akan dikasih tahu nih errornya nih kayak gini, warningnya, unnamed ways atau jalan tidak diberi nama. Kan kita memang nggak tahu ya nama jalannya itu apa. Jadi bisa di ignore atau diselesaikan dengan diabaikan gitu istilahnya. Jadi kita nggak usah diperbaiki kayak gitu. Nah, kalau yang building inside building ini harus diperbaiki karena ada bangunan di dalam bangunan, itu kan juga salah ya, kayak gitu. Dan juga nih contoh yang kedua nih crossing building, ini juga harus diperbaiki ya. Kan nggak mungkin di lapangan itu ada bangunan yang saling bersisihan gitu ya, beroverlap. Jadi ada dua, ada error dan ada warning. Tadi kalau error wajib untuk diperbaiki. Biasanya sih tinggal diklik tombol fix aja, tapi kalau warning nih harus diperbaiki satu persatu seperti itu. Karena dia sifatnya kan tadi ya ada dua, wajib dan tidak wajib, tergantung dengan jenis peringatannya ini apa.
Ya, ini contohnya. Error ini bisa diselesaikan dengan tombol fix. Nanti dia akan secara otomatis, kalau di sini kan errornya ini ada 4 ya. Nanti akan diselesaikan, diklik kemudian di teman-teman arahkan ke tombol fix yang ada di bawahnya. Nah, kalau warning ini harus satu-satu nih, dibuka tanda plusnya, dilihat apa warningnya, kayak gitu. Ini contoh-contohnya yang terjadi di error yang harus diperbaiki. Jadi yang pertama ini ada duplicated node atau titik yang terduplikasi. Biasanya sih seperti yang tadi sudah saya sampaikan, terjadi kalau koneksi internet kamu ini tidak bagus. Jadi sudah ada beberapa node yang terupload, terus nanti kalau diklik upload lagi, dia mengupload lagi kayak gitu. Jadi agak berantakan. Ini yang kedua ada garis yang terduplikasi. Sama ya, kalau error ini biasanya memang berkaitan dengan yang terduplikasi, baik titik, jalan, maupun poligon kayak gitu. Jadi JOSM secara otomatis bisa langsung memperbaiki nih, asalkan teman-teman klik tombol fix di kotak validasi tersebut. Yang kedua ada warning atau peringatan. Oke, kalau ini yang pertama ada ini yang harus diperbaiki dulu ya. Yang harus diperbaiki dalam kalau kamu menemukan warning, biasanya warning ini yang berwarna kuning ya. Kalau error tadi kan yang berwarna merah seperti contoh di gambar. Oke, kalau crossing building ini adalah bangunan yang bersinggungan. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat ya. Ini ada bangunan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Ini cara memperbaikinya gimana? Bisa disangat aja salah satu bangunannya yang salah. Kan yang salah seperti yang ini ya, yang sebelah kanan. Ini kita tarik aja, dikembalikan di posisi yang benar nih, di citranya, kayak gitu. Nanti dia akan hilang warningnya. Yang kedua ini crossing ways atau garis yang bersinggungan. Ini karena apa? Ada yang tahu? Jadi pada saat kita melakukan digitasi jalan, ini kan ada sebuah perempatan ya. Kalau ini contohnya sepertinya rel kereta api bertemu dengan jalan ya. Kalau kita lihat di lapangan kan ada suatu palang pintu ya gitu ya. Kalau misalkan ketemu antara jalan yang masih aktif dengan rel kereta api, nah di situ kita bisa bikin tanda nih di GeoSM-nya. Ada nanti teman-teman bisa cari namanya crossing. Atau kalau antara jalan dengan jalan yang ketemu, ditambahkan titik aja. Jadi dia sudah menandakan adanya persimpangan gitu ya. Gunanya apa sih seperti itu? Jadi jalannya tuh nggak putus gitu kan. Ternyata kalau bikin contohnya jalur evakuasi gitu kan, dia masih bisa berbelok di situ. Tapi kalau kamu nggak ngasih titik di perempatan, di pertigaan, itu nggak kebaca nanti network analisisnya kalau misalkan mau digunakan gitu data OSM-nya. Jadi harus ada satu titik lagi di perempatan. Yang ketiga ini ada jalan saling bertumpah tindih atau overlapping highway. Kalau ini sih cukup dihapus salah satu aja jalannya, mana yang betul gitu ya. Ini biasanya dia nanti titiknya ini agak terlihat ya. Kalau misalkan di data OSM-nya ini contohnya, dia agak lebih besar gitu titiknya di sini. Jadi ini akan menandakan bahwa dia ini jalannya terduplikasi. Dia tinggal dihapus aja salah satu, diklik garisnya, terus dijilet. Yang keempat ini ada titik bangunan dan jalan saling terhubung. Ini yang tadi terjadi kasusnya. Jadi user tersebut pada saat mendigitasi bangunan, dia ada salah satu titik dari bagian jalan yang keambil. Jadinya bagi titik gitu ya, antara jalan dengan bangunan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita pisahkan. Ini pentingnya untuk belajar menu tools yang ada di slide. Mungkin 3 poin B ya, yang menu tools itu teman-teman pelajari dan bisa diklik unglue node. Lalu tinggal dipisahkan aja titiknya kayak gitu.
Yang kelima ini yang harus diperbaiki ini anti-quest ya, bukan jalan yang tidak ada namanya, jadi beda. Kalau ini belum dikasih tag nih, ini biasanya juga banyak nih dilakukan oleh mapper baru, karena mereka mendigitasi dengan menggunakan draw note. Udah pada belajar ya tentunya, apa itu draw note, select notes gitu ya. Kalau draw note itu kan digunakan secara manual untuk melakukan digitasi. Biasanya dia akan lupa nih ngasih teks. Dan ini dampaknya apa? Kita nggak tahu kamu ini metain apa di situ gitu. Kalau nggak dikasih tag atau informasi. Cara ngasih tag juga sudah tahu ya. Jadi ada namanya di menu preset kalau di Blossom. Jadi teman-teman bisa menambahkan di situ. Jadi contohnya gini, kamu mendigitasi dengan download nih, digambar nih, kayak gini nih. Contohnya seperti ini. Saya bikin bangunan sudah banyak kayak gini, seperti ini. Terus saya pikir ini sudah ada tag-nya nih, building gas gitu kan, misalkan. Ternyata belum. Dan kalau kamu mendigitasi seperti ini, udah banyak, ini nggak akan terhitung ya. Contohnya, mungkin nanti ada mini kompetisi digitasi ya, ini nggak bakal terhitung nih bangunannya ada berapa banyak. Karena kita nggak tahu nih, kamu nih misalkan gambar jalan atau gambar bangunan sih, karena nggak dikasih informasi. Jadi wajib banget kalau kamu digitasi pakai draw notes, harus diperhatikan tag-nya. Dipilih poligonnya, kemudian dimasukkan tag dengan menggunakan menu preset yang ada di JOSM. Gitu. Jadi tadi anti-quest ini adalah objek yang belum diberikan teks. Yang keenam, ada titik tidak terhubung dengan garis yang terdekat. Ya, ini contohnya jalan marga baru yang ada di slide presentasi ini harus bergabung nih dengan marga cinta. Jadi dia terputus di sini. Yang tadi contoh kasusnya yang tadi sudah sedikit saya sampaikan ya di depan. Kalau ini nanti kalau nggak digabungkan, jadi seolah-olah jalannya ini terputus gitu ya. Tidak ada di sini gitu. Jadi ini digambarkannya misalkan ada portal atau ada blok. Jadi pada saat saya survei misalkan saya tahu nih kalau jalan marga baru nih bisa nih untuk tembus gitu ya, misalkan langsung lurus ke jalan marga cinta. Ini kan berarti salah nih digitasinya. Jadi kita gabungkan dengan menggunakan merge node di situ ya, di tools-nya. Jadi nanti kalau kalian menemukan kasus seperti ini titiknya ditarik aja ke garis, terus digabungkan. Supaya dia bertemu dan menjadi pertigaan jalan. Oke, ini yang terakhir dari yang harus diperbaiki dari warning, contohnya adalah building inside building. Ini mungkin aja sih terjadi kalau misalkan data bangunan di dalamnya ini dibuat di tahun 2016 gitu kan. Bangunannya udah mengalami perubahan nih di tahun 2020. Tapi mapper yang menambahkan bangunan di tahun 2020 ini nggak menghapus yang lama nih, jadinya dia malah tumpang tindih bangunannya. Harusnya gimana? Jadi kalau kamu nanti menemukan kasus seperti ini, jadi bentuk bangunannya kok pada saat pakai Citra yang sekarang bangunannya beda ya sama yang udah didigitasi sama user sebelumnya gitu kan. Dihapus aja nih, nggak apa-apa datanya. Data bangunannya dihapus, objeknya, terus kamu digitasi ulang. Tuh, dengan diberikan tag building. Jadi menghindari adanya bangunan terduplikasi. Ini yang nggak harus diperbaiki ya, dari warning yang ada di data OSM. Jadi contohnya nih, jalan yang belum diberi nama. Jadi kalau kamu nggak tahu namanya, ya diabaikan aja, di-ignore. Gitu. Nanti saya kasih tahu ignore-nya seperti apa. Yang kedua, similarly named ways. Ini jalan memiliki nama yang sama. Mungkin di beberapa daerah, saya nggak tahu ya, kalau misalkan di Sumatera gitu, atau di Lampung itu banyak kayak jalan yang namanya kembar gitu di rumahnya teman-teman. Jadi kalau di daerah Jakarta nih,
atau Jabodetabek ini banyak banget jalan. Ini contohnya jalan Bomber 1, jalan Bomber 3, atau Tebet Timur 1, Tebet Timur Dalam gitu kan. Itu banyak namanya yang kembar. Nah, Josem ini akan bilang, itu jalannya salah apa enggak ya, kok namanya hampir similar atau sama. Nah, kalau memang jalannya seperti itu yang ada di lapangan gitu, ya di-ignore aja gitu kan. Karena kenyataannya memang seperti itu. Jadi, seperti tadi, contoh-contoh dari warning dan error. Jadi kalau mungkin ada yang baru bergabung, ini aku sedikit review lagi ya. Jadi kita harus melakukan validasi. Kalau menggunakan JOSM, itu nanti ada alat yang digunakan untuk secara otomatis memeriksa kualitas data OSM, namanya adalah validation tools. Jadi bisa ditampilkan di Windows validation tools. Nanti akan muncul di panel yang ada di sebelah kanan. Hasil dari validation tools ini ada dua ya, teman-teman. Ada satu namanya error, yang kedua namanya warning. Jadi kalau error itu biasanya berwarna merah. Oh, ini ketutupan ya, ketutupan tulisan. Jadi kalau error ini biasanya berwarna merah di data OSM-nya. Kalau warning itu warnanya kuning. Biasanya di situ, di data-data OSM-nya. Kalau error itu wajib diperbaiki. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, contohnya terbanyak sih duplikasi ya. Titik terduplikasi, garis terduplikasi, maupun bangunan yang terduplikasi. Kalau warning ini harus dilihat dulu, apakah dia ini wajib untuk kita resolve atau perbaiki, atau kita bisa abaikan. Ini contohnya di antara ketiga ini, unnamed atau jalan tidak diberi nama ini nggak perlu untuk diperbaiki, kita bisa abaikan. Ini tadi saya sudah jabarkan contoh-contohnya. Berikutnya saya akan mendemokan untuk bagaimana cara melakukan validasi dengan menggunakan Tasking Manager. Saya ganti dulu ya screen-nya. Ya, ini kan di Tasking Manager itu sudah terlihat ya, Tasking Manager saya. Ini pemetaan Kabupaten Deli Serdang yang sudah teman-teman tambahkan mungkin kemarin ya, jika ada yang berkontribusi di sini. Ini kan ada, tasking ini ada kotaknya berwarna-warni ya. Dan di sini akan ada dua pilihan. Map itu kotak-kotak yang siap untuk dipetakan. Contohnya apa? Yang berwarna putih ya kalau di sini, atau transparan. Dan yang kedua, validate. Validate ini adalah kotak-kotak yang sudah kamu mark as done atau yang sudah diselesaikan oleh mapper tersebut. Jadi wajib untuk diperiksa nih validasinya. Apakah tadi ya, baik dari geometri itu contohnya bentuk ya. Bentuk bangunannya udah benar belum nih? Atau jalannya, misalkan harusnya jalannya lurus, dia digitasinya belok-belok gitu kan. Itu kan salah. Atau misalkan itu tuh jalan bukan sungai gitu kan. Kenapa dia mendigitasinya dengan tagnya sungai? Itu juga harus diubah kan tagnya. Jadi sebelum datanya bisa di-download, ini kan berikutnya Mbak Ica akan menjelaskan tentang download data nih dari server OSM. Jadi ketika orang lain itu download, misalkan mau cepat-cepat untuk respon bencana ya, ketika didigitasi kan datanya bisa diambil nih oleh siapapun yang mau menggunakan data OSM. Jadi kita saling berkontribusi untuk gimana supaya data tersebut tuh layak untuk digunakan untuk analisis, untuk kebijakan, atau untuk peta kamu sendiri. Mungkin nanti ada yang mau skripsian gitu kan, datanya bisa digunakan nih data OSM-nya. Jadi harus diperiksa kembali. Biasanya ini yang periksa siapa? Bisa dari kamu sendiri kalau kamu memang sudah mengerti tentang data OpenStreetMap. Ya nggak usah susah-susah sih, tadi aja ya. Kan kalian pasti udah handal nih dalam mendigitasi bangunan yang bentuknya presisi nih dengan citranya kayak gitu. Atau sudah mahir juga
dalam memberikan tag yang ada di OpenStreetMap, menu preset, kemudian building yes atau highway, sama dengan residensial atau unclassified, kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan terlalu rumit warningnya, ya itu kan bisa di-ignore ya. Saya akan pilih satu kotak yang sudah dipetakan ya, warnanya kuning. Jadi ini beda menu ya, kliknya validate. Jadi kamu juga harus login ya di tasking manajernya. Jadi saya langsung aja pilih salah satu kotaknya. Oke, saya pilih yang daerah mana ya? Mungkin daerah sini aja. Yang warna kuning, bisa kita pilih salah satu, diklik. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik Start Validating atau memulai validasi. Jangan lupa GeoSM-nya sudah terbuka. Ini sudah di-lock sama saya ya, warnanya sudah warna biru. Saya pilih editornya GeoSM. Ini. Oke, kemudian di Start Editor. Jadi seperti biasa akan muncul di JOSM. Saya stop dulu, karena biasanya JOSM-nya nggak mau muncul kalau nggak di stop. Ya. Saya sudah berhasil mendownload datanya dari Tasking Manager yang berasal dari hasil digitasi oleh teman-teman ya. Oh, ini kebetulan di Universitas Negeri Medan. Langkah keduanya yaitu sama seperti mendigitasi, pada umumnya ditambahkan citranya. Oke, Maksar ya kemarin. Oke, kalau udah memunculkan validation tools-nya di mana? Ini ada di window validation result ya, atau Alt Shift plus V gitu kan. Pilih, diaktifkan, nanti akan muncul nih di sebelah kanan. Atau kalian juga bisa klik tanda checklist biru di sebelah kiri yang kecil ini, jadi akan muncul juga di sini. Langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan kita tidak memilih salah satu objek. Kayak gini, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau saya pilih salah satu objek, nantinya yang akan diperiksa datanya itu hanya satu, kayak gitu, yang sedang kita select. Jadi nggak boleh dipilih. Caranya gimana nih, Kak, kalau memastikan saya nggak milih datanya salah satu? Ya, memastikannya kamu klik aja di barang tempat gitu ya. Bisa di sini nih yang kosong areanya. Ya, di areanya gini. Kan tidak ada yang berwarna merah ya di sini. Tidak ada yang terseleksi. Bisa diklik di luar areanya. Kemudian kita pilih validation. Nah, ini akan ada prosesnya. Wah, kebetulan saya tidak menemukan error ya di sini. Jadi ini di sini kan ada nih, ada apa ya, seperti highlight warna kuning gitu ya di sini nih. Kan ini beda nih dengan data yang sebelahnya. Berarti data-data yang kayak yang seperti ini adalah data yang harus kita periksa nih kualitasnya. Apa ya yang salah? Ini bagaimana nih kita tahu kalau yang kuning-kuning ini salahnya di mana gitu kan, jenis peringatannya. Caranya kita bisa klik di sini tanda plus. Ini ada plus. Ternyata setelah diperiksa secara keseluruhan data ini, kotak tasking manajernya, ada 12 warnings di sini. Kita klik plusnya. Oke, ini ada beberapa warning, tapi kebanyakan tidak ada yang seperti tadi saya jelaskan ya. Oke, kita pilih salah satu aja, misalkan jalan yang tidak bersambung ini dengan jalan lainnya. Jadi setelah kita lihat, misalkan, aduh saya nggak tahu nih Kak, benerin yang add host number without number gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara benerinnya, itu nggak apa-apa, kan nanti bisa aja user lain bisa saling memperbaiki datanya. Jadi jangan takut ya, aduh saya nggak bisa nih, nggak melakukan validasi.
Jadi dimulai dari hal-hal kecil aja. Tadi kan bangunan menempel satu sama lain kan kamu bisa geser gitu kan ya. Kemudian tadi tag nggak dikasih objek yang belum dikasih tag, kamu bisa kasih nih tagnya. Ini yang ini dulu aja, yang terakhir. Caranya lagi, diklik lagi tanda plusnya, kemudian pilih. Di sini ada dua objek, kita klik kanan, zoom to problem. Ya, ini dia warningnya. Yang warnanya kuning ya. Di sini dia kan masih putus nih jalannya. Tuh. Dengan jalan yang ada di, oh bukan, yang ini ya, ini jalannya. Jalan Balai POM. Ini sepertinya sih di dalam perkantoran ya. Jadi jalannya jalan layanan atau jalan servis. Kenapa saya tahu nih, biasanya servis ini warnanya biru, dan kalau kamu nggak yakin ini objeknya apa, diklik aja dengan select tools, kemudian nanti ada kotak teks ya, di samping highway sama dengan service, name-nya Jalan Balai POM. Ini misalkan kalau dilihat, dan misalkan saya hilangin dulu tanda validasinya, ini kayak seperti ada ini sih ya, ada taman gitu mungkin ya, ini ada kayak rumput gitu. Nah, kalau misalkan memang kamu lihat di sini jalan yang nggak bisa tembus di sini, ini bisa di-ignore aja. Diklik, kemudian ignore. Jadi dia akan hilang tanda validation-nya. Tapi kalau kenyataannya misalkan ini dia jalannya bisa dilalui sampai ketemu Jalan Balai POM, kita bisa tarik titiknya. Kemudian kita gunakan tools join overlapping areas. Shift J ya. Masalah merge not ya. Ini ditambahkan titik dulu. Seperti ini. Dan kalau titiknya sudah bertemu kayak gini, kita klik M. Jadi jalannya sudah nyambung. Itu juga bisa. Jadi dilihat aja lagi di citra satelitnya. Kalau memang kamu nggak yakin, seperti saya tadi, saya ini ngiranya sih ini ada seperti taman gitu ya. Jadi nggak bisa dilewatin jalannya. Jadi ini tetap dipisahkan seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, contohnya, ini ada Koni Sumatera, zoom to problem. Jadi setiap kita mau lihat objeknya, ada di mana, ini kan nggak tahu nih, tadi, ini di zoom to problem aja seperti ini, gitu. Jadi diklik, kemudian, misalkan missing text office government without government, gitu kan. Ini mungkin dia mau bilang, kenapa nggak ditambahin bangunan government gitu kan. Tapi kan ini sebuah area ya, kalau di sini kita lihat. Ini udah cukup betul area yang menggambarkan kantor pemerintahan. Jadi di sini kita bisa ignore aja. Jadi gitu aja, diperiksa satu-satu. Kalau memang itu udah sesuai, kita bisa ignore kayak gitu. Tuh nih, Fakultas Ilmu Sosial, saya zoom to problem. Ini dia, sebenarnya dia yang ingin ngasih tahu sih. Di sini kan harusnya kan host number ya. Biasanya kan kalau host number mungkin di selain di Indonesia itu digambarkannya ya bentuknya nomor gitu, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan dia menuliskannya paper tersebut dengan PS V ya, atau 5 gitu kan. Ini karena nggak familiar di OpenStreetMap, jadi diberitahu kalau ini warning gitu. Kalau memang seperti itu di Medan atau di mana nih, Fakultas Ilmu Sosial UNM, ya kita baikkan aja, bisa di-ignore. Atau bisa kita ganti kalau misalkan ini salah. Kita tahu nomornya itu, yang benar itu adalah nomor 45, itu katakanlah. Kita oke. Ini contohnya kalau sudah tervalidasi semuanya, biasanya nanti dia akan berkurang validasinya di sini sampai dia 0 gitu ya. Tahu kalau misalkan ada beberapa yang sudah kamu ignore, ya
abaikan aja nggak apa-apa, tetap seperti ini. Jadi ini sudah bagus ya mapper tersebut. Tapi ini kotaknya belum diselesaikan semuanya nih. Tadi kan tandanya sudah kuning. Jadi di sini masih banyak bangunan yang bisa didigitasi. Ini diperhatikan juga ya buat nanti teman-teman kalau menggunakan tasking, kalau masih ada bangunan yang bisa didigitasi, jangan di mark as done ya, atau semua sudah dipetakan. Karena nanti saya nggak bisa dibantuin oleh temennya gitu kan untuk mendigitasi kotak ini. Oke, kalau sudah diselesaikan warnings-nya, kita bisa upload, continue upload, kemudian upload changes. Oke, sudah selesai. Ini kita bisa kembali ke kotak tasking-nya. Di sini saya pilihnya nggak bisa divalidasi ya, karena tadi masih ada beberapa bangunan yang bisa digitasi, jadi mark as invalid. Jadi biar bisa kembali ke bentuk kotak yang warnanya putih kayak gitu. Oke, tadi mungkin demo yang saya lakukan. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk bertanya mengenai bagaimana cara menjaga kualitas data OSM-nya. Ini nanti bisa dipilih aja kotak-kotak yang berwarna kuning. Kalau misalkan warningnya nggak familiar atau nggak ada di slide presentasi gitu ya, tadi kan ada building, inside building, ada bangunan belum diberi nama. Kalau tadi listnya nggak ada di situ, validasinya kamu nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa, diabaikan aja. Untuk hal-hal yang kamu tahu aja untuk membantu memperbaiki data OSM-nya. Karena kan data OSM ini kan penggunanya sudah banyak ya. Ada yang tingkatannya beginner, ada yang sudah menengah, ada yang sampai tingkatannya mahir. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu tadi warning-warningnya, bisa dibantu diselesaikan oleh user-user yang sudah mahir dalam data OSM. Tapi nggak harus nunggu jadi mahir dulu ya untuk membantu pemetakannya. Karena ada banyak ya error dan warning yang cukup sederhana. Dan saya yakin teman-teman bisa melakukan untuk memperbaiki. Oke. Mungkin dikembalikan ke Mbak Sela, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas materinya. Teman-teman, silakan yang mau bertanya mengenai validasi bisa tanya di chat atau di unmute aja untuk bertanya. Ya, jadi yang tadi sudah aku sampaikan itu beberapa ada di slide presentasinya ya. Jadi kalau nanti masih bingung karena saya tadi hanya demokan, itu bisa diperhatikan lagi di presentasinya di sini. Sini juga ada GIF-nya, bagaimana cara melakukan validasi. Ya, seperti ini sama sih prosesnya, kurang lebih sama yang tadi ya. Ini bisa digeser seperti ini kalau ada yang nemu crossing building. Jadi sedang memperbaiki jalan yang berdempetan dengan bangunan kayak gitu. Jadi diperiksa validasinya, ternyata ada crossing antara bangunan digeser, terus ada lagi crossing dengan jalan bisa kita geser. Hal-hal kayak gini kan tentunya teman-teman bisa ya untuk membantu. Terus setidaknya kita lebih teliti lagi nih dalam mendigitasi di OSM. Saya ternyata digitasinya bangunannya masih dempet-dempet nih, ya dibenerin dulu aja sebelum di-upload. Jadi kita saling membantu di dalam
berkontribusi dalam open source ini ya, menggunakan OSM. Ya, mungkin juga kalau teman-teman mau memvalidasi tanpa menggunakan tasking manager, itu juga bisa banget ya langsung ke JOSM-nya. Jadi, misal teman-teman mendigitasinya memang dari awal langsung pakai JOSM saja gitu. Nah, biasanya ketika kita mau upload, itu biasanya juga ada warning error yang muncul gitu. Kalau misalnya ada yang salah gitu di dalam hasil digitasi atau mungkin hasil digitasi yang sebelumnya belum diperbaiki oleh mappersnya gitu. Jadi bisa banget tuh kita pakai JOSM aja sih. Jadi validasi itu tuh sebenarnya untuk ngecek validation tool itu tuh memang tools yang digunakan pada JOSM ya untuk ngecek apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, ini yang contoh yang kemarin yang Mas Adis ajarin, kan kita download dulu tuh data OSM-nya, baru nanti langsung klik aja validate untuk ngecek apakah ada salah di hasil area yang kita download. Seperti yang sedang didemokan oleh Mbak Dewi. Ya, jadi kan dalam berkontribusi dalam OSM itu kan kemarin salah satunya bisa dengan download langsung ya dari JOSM. Nah, kalau misalkan kamu sedang melakukan pemetaan partisipatif, seperti yang tadi, itu kan menggunakan tasking manager, kan kamu kebetulan lagi mendigitasi sendiri, itu kan tentunya langsung aja nih pakai download datanya dari JOSM. Juga bisa langsung diperiksa validation-nya. Sama ya, dengan menggunakan validation tools, tidak ada yang dipilih objeknya. Nah, ini banyak ya, karena cukup lama meriksanya karena objeknya banyak. Dan kalau teman-teman lihat di sini warningnya ada 117. Ini missing text aja yang banyaknya. Kalau gini kan boundary without admin level. Nah, ini misalkan kita belum tahu nih, aduh, petain apa ya di batas administrasi gitu. Di dalam OSM. Kan ini karena ini cukup rumit sih, ini cukup advance untuk melakukan boundary administratif. Jadi kalau kamu nggak tahu, di-ignore aja nggak apa-apa. Jadi maksudnya ignore di sini, ignore di laptop kamu aja sih, di layar kamu aja. Kalau nanti misalkan Mbak Sela download datanya gitu, masih ada yang tadi itu, yang warning boundary administratif tadi. Jadi orang lain masih bisa melihat warning yang tidak bisa kita selesaikan. Iya, betul. Jadi yang di-ignore itu tuh cuman yang muncul di laptop kita aja ya, tapi sebenarnya itu belum terselesaikan oleh kita gitu. Jadi orang lain akan mendapatkan warning yang sama dengan yang kita ignore tadi. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah melakukan perbaikan, jangan lupa di-upload ulang. Karena kalau misalnya nggak di-upload ulang, perbaikannya tidak terupload ke servernya OSM. Gitu. Jadi mungkin ada yang udah berpikiran, oh ini udah selesai nih, warningnya udah 0, sudah nggak ada lagi, terus nggak di-upload. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu yang tadi baru diperbaikin tuh baru di JOSM-nya aja, belum teman-teman upload ke servernya OSM. Jadi jangan lupa untuk lakukan upload setiap melakukan perubahan di JOSM ini ya. Ya, seperti itu. Jadi di-upload ulang. Jadi kalau nanti kita praktik tentang download data OSM, yang akan disampaikan setelah ini, data kamu ini udah bagus nih dalam OSM. Jadi kita saat mendownload datanya nggak nemuin lagi bangunannya kok ternyata nempel dengan bangunan yang lain gitu kan. Atau jalannya ternyata terputus nih, saya nggak bisa bikin jalur evakuasi atau routing dengan menggunakan data OSM. Itu kan nanti bikin kita bolak-balik ya. Jadi kita balik lagi ke data OS JOSM, kita tambahkannya, kita update, baru kita ambil lagi datanya dari server kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan data OSM, kita bisa dari hal-hal kecil yang kita tahu aja tentang menjaga kualitas data OSM-nya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi digitasi dan melihat di sekitarnya ada yang tidak sesuai, yang seperti apa tuh building inside building atau apa building yang overlap gitu, bisa teman-teman langsung perbaikin aja gitu untuk
misalnya yang kelihatan kasat mata langsung diperbaikin aja gitu supaya memudahkan nanti yang validasi. Tuh. Kayak ada pertanyaan nggak sejauh ini? Apa teman-teman ada yang udah nyoba untuk validasi? Apa pernah mendapatkan error atau warning saat mengupload? Jadi kalau misalnya ada error, udah pasti kalau nggak diperbaikin dia nggak akan bisa ngupload ya di JOSM. Tapi kalau warning, kalau kita ignore, itu tetap masih bisa ngupload datanya di JOSM gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi yang error harus banget di-fix sebelum di-upload, sedangkan warning bisa kita pilih nih mana yang mau diperbaiki. Jadi jangan bingung ya teman-teman, nanti kalau ada yang dapat itu jangan panik. Lihat dulu aja apakah warning jenis-jenis warningnya itu apa, nanti bisa cek lagi ke referensinya, ini bisa diperbaiki dan gimana cara perbaikinnya. Jadi dicek dulu aja warning yang muncul itu apa. Tapi kalau memang tidak bisa memperbaiki, di-ignore aja nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin bisa juga kamu menemukan lagi validasi, saya mau menemukan nih mana aja error yang bisa di-fix atau warning yang bisa langsung di-fix. Nah, itu juga bisa tuh udah cukup membantu data OSM juga. Misalkan dicari nih, pada saat kebetulan menggunakan validation tools, ada error nih. Kan mudah ya menyelesaikan error, dipilih, kemudian tinggal diklik fix yang ada di tombol validation-nya, nanti dia sudah tidak ada yang terduplikasi, jadi bisa kamu upload. Ini yang susah-susah seperti ini kalau misalkan nggak ngerti missing text atau waterway ends without a connection gitu kan, itu diabaikan aja nggak apa-apa. Biar yang lainnya turut membantu untuk menyelesaikan problem kamu. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa langsung menuju materi selanjutnya, Mbak Sela. Oke. Terima kasih ya, Terima teman-teman, kasih ya, Mbak Dewi. atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti baru kepikiran, silakan tanya di chat aja, nanti akan dibantu jawab. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah tadi ya Mbak Dewi bilang mendownload data OSM gitu. Jadi kalau teman-teman butuh data OSM dalam bentuk shapefile, misalnya yang sering dipakai ya, shapefile untuk misalnya diolah lagi pakai ArcGIS atau QGIS ya. Nah, ini bisa banget dapetin data OSM-nya dengan pakai platform yang akan kita bahas setelah ini, yaitu Export Tool. Oke, mungkin akan aku share screen dulu. Bentar. Oke, jadi export tool itu nanti akan aku jelaskan ya pengertiannya, terus kenapa kita bisa memilih export tool ini untuk mendownload dan penggunaannya, demonya ya. Nanti kita akan demokan dan kita praktekkan. Suara aku jelas nggak ya? Apa putus-putus? Jelas, Mbak. Oke, sip. Kalau putus-putus tolong dikasih tahu ya. Jadi, kita mulai. Jadi apa itu export tool? Jadi export itu platform ya dalam bentuk website. Jadi bukan software yang kita install, tapi memang sudah ada dalam bentuk website. Jadi tinggal diakses aja, nanti ada linknya. Jadi nanti kita bisa milih kita tuh mau download data OSM-nya itu di mana, di daerah mana. Nah, kita bisa menentukan area download-nya sendiri dan jenis datanya nanti mau di-download dalam format apa juga kita bisa milih, dan misalnya tag atau preset tertentu apakah yang mau kita download, misalnya kita cuma mau sekolah doang, atau misalnya mau jalan aja. Nah, itu kita bisa milih juga di export tool ini. Jadi gampang banget penggunaannya. Jadi export tool ini emang sudah dikembangkan oleh Humanitarian OpenStreetMap Team.
untuk membantu mendownload data di OSM. Nah, sama ya, jadi apa aja objek yang bisa diambil atau di-download pakai export tool ini, yaitu tetap si 3 jenis ini ya, titik, garis, poligon. Jadi kita bisa milih nih, misalnya mau titik-titik fasilitas umum aja, atau misalnya mau jalan tol aja, atau misalnya hanya mau mendapatkan bangunan umumnya saja, atau buildingnya itu, kita bisa memilihnya juga di export tool. Nah, kenapa kita menyarankan untuk mendownload data OSM-nya di export tool? Karena yang pasti kita bisa milih ragam format data spasial. Nah, itu ada SHP, ada GeoPackage, ada KMZ, dan lain-lain. Nanti bisa kita cek ya di platformnya. Terus yang pasti dia terintegrasi langsung dengan OSM. Jadi kalau misalnya data OSM yang paling update yang ada di servernya osm.org juga terupdate juga di export tool. Jadi memang terintegrasi langsung dengan OSM. Tergantung juga kesediaan data di OSM-nya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang dia udah komplit, maksudnya data yang akan didapatkan langsung udah pasti komplit, tentu tidak. Kita harus cek dulu di website-nya osm.org, cek dulu misalnya datanya yang tersedia memang seperti apa kondisinya gitu. Jadi export tool ini akan mengikuti data yang tersedia di osm.org gitu. Terus yang ketiga, kita bisa milih wilayah. Nah, kita bisa milih wilayahnya apakah, atau mungkin kita sudah punya GeoJSON, kita sudah punya batas administrasi, gitu. Apakah kita hanya mau menggambar sendiri, kayak bentuknya kotak atau poligon, gitu. Itu bisa dipilih langsung, kita bisa menentukan secara langsung luasan area yang kita inginkan untuk mendapatkan data OSM-nya. Dan yang terakhir mudah digunakan. Jadi hanya 4 step ya, kalau nggak salah 4 step saja yang kita perlu lakukan di websitenya. Paling kita harus connect dengan internet ya, pastikan jaringannya stabil untuk mendownload data OSM ini. Nah, kita akan masuk ke cara menggunakan export tool. Yang pertama, sudah pasti harus login. Loginnya ini pakai username OSM yang sudah teman-teman punya, akun OSM ya. Lalu nanti kita tinggal create project. Create project itu maksudnya membuat project export baru. Jadi misalnya teman-teman mau mendownload data Bali gitu, bangunan Bali di kabupaten mana gitu. Nah itu kita buat project baru itu namanya. Nah terus yang ketiga kita bisa berikan deskripsi, terus kita pilih format datanya, misalnya mau SHP atau yang lainnya, dan tipe data yang mau di-download itu apa. Nah, itu bisa teman-teman pilih, tinggal dicentang-centang aja sih, gitu. Jadi nggak ribet untuk nentuinnya. Terus yang terakhir, tinggal mendownload hasil export tool. Nah, untuk login dengan akun OSM, teman-teman bisa langsung ke halaman situsnya, nanti akan saya demokan juga setelah ini, ke https://export.hotosm.org. Ini linknya ya, untuk mengakses export tool. Lalu kita bisa login, dan yang untuk pertama kali masuk ke export tool, nanti teman-teman harus klik link yang untuk verifikasi di email masing-masing. Biasanya ada email baru dari Hot Export Tool, nanti tinggal klik aja, nanti teman-teman akan ke redirect lagi menuju websitenya kalau sudah klik email verification-nya. Begitu. Nah, ini contoh yang untuk masuk login ya ke export tool. Biasa kita klik aja login, lalu nanti kita suruh masukkan nanti grant access dan masukkan email yang aktif. Lalu cek ke emailnya teman-teman. Di situ nanti akan ada email dari export tool. Nah, untuk membuat project baru, nanti kita bisa klik langsung Start Exporting. Nah, di sini yang tadi aku bilang ya, untuk membuat project baru, dia akan langsung menuju ke halaman project-nya. Tinggal teman-teman masukkan saja name, description, project di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini. Misalnya nama project-nya ini bebas ya, maksudnya nggak harus nama daerahnya atau misalnya nama objeknya, nggak harus. Ini contohnya misalnya bangunan Bali gitu. Jadi cuman supaya ya nama yang
merepresentasikan hasil download kita aja gitu. Misalnya dia pengen mendownload data bangunan di sebuah Kabupaten Bali gitu ya. Terus deskripsinya nanti misalnya untuk data digunakan untuk analisis data atau data digunakan untuk data sampel misalnya atau apa gitu. Silakan teman-teman masukkan deskripsinya. Ini opsional, maksudnya tidak ditentukan berapa panjangnya paragraf atau apa gitu enggak, tapi harus diisi gitu. Jadi teman-teman isi aja kira-kira ini data untuk apa gitu. Jadi ditulis aja di description-nya. Jadi nggak bisa kosong nih. Terus yang project juga ini diisi aja. Misalnya contohnya Mappeton Bali atau misal projectnya apa, teman-teman punya project personal gitu atau apa gitu ya. Jadi tinggal dituliskan saja. Nah, sebelum kita klik next, jangan lupa untuk di sebelah kanan ini yang paling penting, kita harus menentukan wilayah download-nya gitu ya. Jadi kita bisa search di search box ini ya, nama daerahnya biar cepat gitu nyarinya, misalnya Bali atau yang lain gitu. Lalu di sini yang di sebelah kanan nanti dia akan menunjukkan wilayahnya, lalu nanti kita bisa menggunakan 4 tools di samping kanan ini ya. Jadi yang pertama kita bisa menggambar area secara manual dalam bentuk kotak, itu untuk box. Lalu kita juga bisa menggambar bebas dengan draw. Terus bisa juga menentukan wilayah sesuai dengan perbesaran yang sedang kita lakukan. Kita lagi zoom nih, zoom ke daerahnya. Nanti dia akan otomatis memilih kotak perbesaran yang sedang kita pilih. Jadi sesuai dengan tampilan teman-teman nge-zoom petanya. Dan dia bentuknya akan box juga. Dan yang terakhir adalah import. Nah, import ini misalnya memudahkan, misalnya teman-teman punya data batas administrasi gitu, sebuah kabupaten, dan pengen mengambil data kabupaten itu aja gitu, nggak mau yang di kabupaten lain. Nah, teman-teman bisa convert dulu data batas administrasinya itu, garis batas administrasinya ke dalam bentuk GeoJSON. Jadi bisa bentuknya SHP, bisa di-convert dulu ke .geojson supaya bisa di-upload, di-import ke export tool gitu. Nah, ini untuk penjelasan yang lebih dalamnya ya. Jadi syarat ada box, draw, disk view, dan kalau import syaratnya itu adalah datanya berbentuk formatnya GeoJSON. Dan bentuknya harus polygon. Ya, jadi pastikan memang sudah benar polygon. Nah, ini contohnya dia tidak bisa multiple polygon ya. Jadi hanya satu polygon yang bisa dimasukkan menjadi batas administrasinya. Jadi kalau misalnya ada 2 polygon, misalnya ada 2 kecamatan di merge dulu di satu gitu. Karena GeoJSON yang di ekspor ini hanya bisa satu polygon. Begitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau untuk box bentuknya kotak. Untuk draw kita bisa menggambar bebas, ya free draw. Terus disk view ini sesuai dengan perbesaran zoom in zoom out yang sedang kita lakukan, dia bentuknya kotak juga. Dan yang terakhir adalah GeoJSON. Kita tinggal pilih filenya, lalu nanti akan terupload di export tool. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin saya sarankan sih kalau misalnya memang tidak terlalu banyak data yang digunakan, bisa pakai ya draw atau box atau view. Tapi kalau misalnya datanya sudah spesifik nih, misalnya mau udah hanya di kecamatan A aja, nah, pastikan, maksudnya lebih enak sih pakai si import GeoJSON. Jadi kayak lebih rapi hasil download-nya. Kalau pakai box kan udah pasti nanti ada yang kepotong, misalnya bangunan yang terpotong atau jalan yang terpotong, kurang rapi gitu ya. Nah, kalau pakai import lebih bagus lagi. Tapi ya tergantung kesediaan data teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu adalah format. Nanti silakan teman-teman cek, misalnya mau dicentangnya apa aja ya, mau shapefile aja, atau kamu pakai GeoPackage. Jadi ada macam-macam format di sini. GeoPackage, Garmin, Google Earth.
dan lain-lain. Biasanya sih shapefile sama geopackage yang sering digunakan. Silakan teman-teman dicentang, jangan lupa untuk format. Terus ada juga menu data yang ketiga. Nah, menu data ini di sini bisa teman-teman lihat sudah banyak sekali jenis-jenis tag atau preset yang bisa teman-teman pilih untuk menentukan mau objeknya apa aja nih, apakah mau titik, apa mau jalan, bangunan, dan misalnya jenis objeknya apa mau sekolah, atau mau rumah sakit aja. Nah, itu silakan teman-teman cek satu persatu ya, bisa dibuka tanda panahnya tuh, misalnya buildings, di dalam buildings ada apa aja, oh ada alamatnya, atau misalnya komersial adanya apa, harus supermarket, gitu-gitu. Jadi bisa dicek aja berdasarkan kategorinya. Tinggal dicentang saja ya, atau misalnya dicentang langsung tuh healthcare semuanya, atau building semuanya gitu. Jadi semua atribut yang di dalamnya tuh didapatkan juga gitu. Tuh, jadi ini untuk yang data ya, menu data. Sesuai kebutuhan aja. Lalu yang terakhir adalah summary. Jadi kalau summary ini cuma ngecek aja ringkasan, kita bisa cek lagi ringkasan nama projectnya, terus deskripsi, terus masuk projectnya, terus format yang kita pilih, dan data yang kita mau itu dicek lagi sebelum kita klik download atau create export. Nah, terus kita juga bisa centang publish this export. Ini sebenarnya opsional. Maksudnya publish this export tuh maksudnya mempublikasikan project eksportan kita gitu. Jadi orang lain atau user lain itu bisa menggunakan project kita. Jadi misalnya mungkin saya sudah punya export, saya punya project di export tool dan saya publish. Nanti misalnya Mbak Dewi bisa ngecek nih di export tool, misalnya saya tadi bangunan Bali ya, ternyata Mbak Dewi butuh juga bangunan Bali, bisa pakai export tool saya tanpa Mbak Dewi harus memilih dari harus men-setting dari awal gitu. Jadi tinggal create export lagi, dia istilahnya tinggal ngambil aja data yang sudah saya buat itu export tool-nya. Itu jadi tinggal ditunggu aja. Nah, kalau teman-teman nggak centang juga nggak apa-apa. Jadi personal, jadi private ya project yang dibuat di export tool-nya ini. Nah, kalau sudah nanti create export di sebelah kanan ini. Tuh, jadi nanti tinggal tunggu saja sampai hasil eksportannya itu udah ready. Nah, sampai completed, ada tulisannya status completed, baru nanti kita bisa klik shapefile di sini untuk selanjutnya terdownload di laptop kita. Jadi tinggal pilih saja mau disimpan di mana. Tuh, jadi tunggu dulu sampai statusnya complete, nanti akan muncul shapefile nih, misalnya kita pilih shapefile aja, nanti bentuknya zip ya, nanti tinggal pilih lokasi penyimpanannya di mana, gitu. Dan kita nggak perlu nunggu ekspornya sampai selesai, kita bisa close aja tab-nya, misalnya statusnya ini masih running nih, saking luasnya daerah yang kita pilih, itu biasanya agak lama ya dia sampai komplitnya itu. Jadi bisa kita tutup aja, nanti ada notif di email kita. Nah, makanya tadi kan ada verifikasi email ya, supaya si export tool-nya ini bisa mengirimkan notif kalau ekspornya itu udah ready ke email kita, gitu. Oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan untuk export tool? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan coba ke websitenya export tool ya. Nah, ini adalah tampilan dari export tool yang tadi saya sebutkan. Nanti linknya nanti bisa tolong bantu ya Mbak untuk taruh di chat. Jadi langsung saja ke export.hotsm.org. Nah, kita tadi apa? Harus login dulu atau bisa ganti bahasain, kita bahasa Indonesia. Kita ganti misalnya English. Nah, teman-teman harus login terlebih dahulu.
Kalau nanti sudah login, nah, silakan masukkan username. Nah, kita klik Grant Access aja. Nah, kalau ada tulisan logout seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil login ya. Nah, selanjutnya adalah kita klik Start Exporting. Oke. Ini adalah tampilan, kalau kita start exporting, kita langsung menuju tampilan halaman membuat project baru ya, dia otomatis. Tinggal kita taruh aja, misalnya nama projectnya apa. Saya sudah nyiapin satu yang di Bandung. Oke, saya salah satu kecamatan. Kita deskripsinya, data ini akan digunakan untuk analisis banjir, misalnya. Kasih deskripsi singkat aja, lalu project-nya misalnya project. Nah, kalau misalnya sudah mengisi yang sebelah kiri, kita jangan lupa untuk menentukan areanya di sebelah kanan. Contohnya aja misalnya. Nah, ini dia otomatis kalau misalnya kita udah search ya, dia akan merujuk langsung ke lokasi yang sudah kita search tadi. Nah, sekarang kita tinggal menentukan metode mau memilih wilayahnya itu tuh seperti apa, pakai apa tools-nya. Nah, kalau kayak gini, kita bisa lihat di sebelah kanan ini masih belum bisa diklik ya. Nah, ini karena kita masih ada bentuk kotaknya, ada selection tool-nya di sini. Jadi kita pencet X dulu untuk menghilangkan selection tool-nya kita. Nah, sampai dia sudah nggak ada kotaknya lagi, ini aktif di sebelah kanan. Jadi tadi bentuk tinggal klik X ya tadi supaya ngilangin box yang tadi. Nah, ini contoh tools untuk box. Kita bisa klik box-nya, terus klik kiri, nggak usah ditahan, lepas aja, terus kita tentukan luasan kotaknya. Seluas ini. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah menentukan wilayahnya dalam bentuk box ya. Kalau mau hapus, kita klik X aja lagi di box-nya. Nah, ini hilang lagi. Saya kita mau pakai draw, free tool. Nah, kita bisa gambar bebas misalnya, saya mau ambilnya yang segini aja deh. Tuh. Nah, klik 2 kali terakhir. Tuh. Nah, ini untuk menggunakan tools draw ya. Kita hapus lagi. Kita coba yang this view. Nah, this view ini dia otomatis memberikan selection tools-nya sesuai dengan tadi perbesaran tingkat zoom yang kita tentukan di awal tadi. Jadi kalau misalnya kita perbesar lagi nih, oh ini makin kelihatan nih bangunannya cuma segini aja nih yang saya pengennya. Kita zoom aja ke bangunannya, lalu kita pilih this view lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu bikin box, sebenarnya bisa juga pakai this view. Gitu. Dan yang terakhir adalah import. Nah, import ini teman-teman harus sediakan dulu ya data GeoJSON-nya. Itu pastiin teman-teman sudah punya data GeoJSON-nya dulu. Cara convert-nya gimana Mbak? Kalau kita biasanya pakai QGIS, dia open ya. Jadi bisa langsung save as GeoJSON. Jadi tinggal diklik save as aja. Nanti pilih formatnya GeoJSON, dia akan mengconvert dari SHP ke GeoJSON. Itu contohnya ya.
Nah, misalnya saya contohnya saya lupa ini. Saya sudah tentukan JSON-nya, saya sudah siapkan seperti ini misalnya. Nah, jadi dia otomatis akan ini ya, menyesuaikan dengan batas administrasinya. Jadi dia nggak akan motong, misalnya di sini ada bangunan, kalau kotak kan tadi bentuknya sudut ya. Jadi mungkin hasilnya nih nanti akan ada yang terpotong bangunannya. Nah, sedangkan kalau batas administrasi sudah disesuaikan, kita sudah punya garis yang memang benar referensinya. Jadi dia tidak akan memotong bangunan. Mungkin ada yang kalau misalnya lebih rapi lagi, batas administrasinya lebih bagus. Gitu. Jadi bisa teman-teman pilih ya sesuai kebutuhan. Nah, ini karena contoh aja, mungkin kita bisa pakai kotak aja ya, supaya tidak terlalu berat mendownloadnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah isi sudah isi deskripsinya, project-nya, terus kita sudah pilih wilayahnya yang mau di-download, kita bisa klik next. Nah, di sini kita mau milih format. Nah, saya biasanya pakai yang sering shapefile ya. Saya pilih shapefile aja, SHP. Lalu kita pilih next. Terus di sini yang ketiga adalah memilih objek yang mau di download. Kalau saya misalnya contohnya mau pilih building, lalu saya pilih education misalnya. Kalau sudah, misalnya sama jalan deh, jalan transportation. Nah, ini bisa juga dipilih, misalnya mau apa aja, misalnya nggak mau pakai ini, saya mau pilih roads aja. Nah, ini juga bisa. Jadi nggak perlu dipilih semuanya, juga bisa. Kalau udah, kita klik. Oh ya, ininya ya, summary-nya di sini. Jadi yang kita cek lagi nih, oh udah sesuai belum nih data yang mau diambil gitu. Bisa cek di sini. Lalu kita pilih next lagi. Nah, kita sudah sampai tahap akhir. Dicek lagi deskripsi, name project-nya, dan ekspornya formatnya apa. Nah, lalu kita bisa pilih publish this export-nya. Kalau yang biasanya, yang ini nih kayaknya nggak usah dicentang, nggak terlalu sering dipakai. Jadi, teman-teman bisa centang atau centangnya dihilangin ya untuk publish this export. Nah, ini saya coba publish this export-nya dicentang supaya teman-teman bisa tahu contohnya dan bisa dilihat kelihatan sama user yang lain. Nah, kita tinggal pilih create export. Nah, tinggal tunggu ya, mungkin sesuai dengan koneksi, dia cepat atau enggaknya. Misalnya akan juga ada notifnya dari emailnya. Nanti cek aja emailnya, kalau misalnya sudah komplit atau ready, itu bisa dibuka lagi, ada linknya emailnya langsung, nanti akan menuju ke halaman ini, halaman komplit gitu. Sebentar nih kayaknya. Sambil nunggu, mungkin akan aku kasih tahu yang misalnya contoh publish export yang udah pernah dilakukan nih. Contohnya nih kita pakai, kita ceknya di export. Nah, ini nih, sebelah atas ini ada export. Ini kita supaya pengen tahu export mana aja proyek kita yang sebelumnya, itu kita bisa tahu nih apa aja. Nah, itu misalnya dari tahun, saya dari 2012 kita simpan di ekspor tuh, di database-nya ekspor tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat pengen menganalisis perubahan lahan gitu, perubahan lahan dari tahun 2012 sama 2020 mau dibandingin. Nah, ini proyek yang sebelumnya, saya contohnya penggunaan lahan di Semarang.
di tahun 2019. Nah, sedangkan sekarang teman-teman tahun 2020 mau melakukan atau membandingkan data OSM-nya gitu. Teman-teman bisa pakai project yang sama, karena nanti paling datanya doang nih yang berubah, tapi kayak wilayah area download-nya itu sama persis kayak yang sudah teman-teman buat di tahun 2019 gitu. Hanya datanya saja yang berubah gitu. Jadi itu biasanya digunakan kalau misalnya teman-teman mau download di area yang sama, area yang sama persis. Bisa pakai si export tool ini, kita ambil aja dari database yang sebelumnya. Tuh, misalnya kita tadi saya pilih ini salah satu eksporan saya di tahun 2011. Misalnya ini. Nah, ini teman-teman bisa rerun lagi. Oh, karena saya diekspor tool yang sebelumnya. Jadi teman-teman rerun lagi supaya dia ngambil data yang sekarang gitu, yang update sekarang gitu. Jadi tool ini bisa jadi alternatif lah buat teman-teman misalnya mau membandingkan satu data di kayak yang sama di waktu-waktu misalnya kayak gitu. Lalu nih yang sudah buat ya, mungkin ada yang lain di tahun lain di waktu tertentu dan ada apa aja nih yang muncul. Sorry, show all export. Nah, ini contoh misalnya dari kita bisa set waktunya dari mana ke mana waktunya, terus kita bisa lihat ekspor yang dibuat oleh user-user lain. Itu jangan lupa tentang show all export. Jadi kita bisa cek, oh misalnya ini Jabar, sudah ada yang buat nih Jabar gitu, atau misalnya teman-teman tulis aja misalnya Jawa. Nah, nanti dia akan memberikan nama project yang sesuai dengan teman-teman search tadi. Jadi makanya kenapa perlu teman-teman membuat nama project yang representatif ya, supaya user lain juga bisa menemukan project yang bisa teman-teman buat gitu. Ya, saya akan lihat misalnya. Oh, ada. Oh ya, range-nya ya. Kalau misalnya range-nya nggak bisa ditentukan, bisa dicek kondisi yang teman-teman inginkan gitu. Apakah mau dari waktu ke waktu atau misalnya waktu yang ditentuin atau gimana gitu ya. Oke, ekspornya saya sudah selesai. Ada tulisan complete ya. Nah, di email saya juga sudah dapat. Nah, jangan lupa kita belum nyimpan si SH-nya nih ke laptop kita. Jadi apa diklik terus nanti bisa di-save gitu. Nah, kalau sudah kita bisa cek. Nah, dia banyak ya. Maksudnya filenya banyak. Kita buka aja kayak kan kalau sudah di-download, bisa unzip dulu share filenya, lalu dibuka di software GIS tentunya. Nah, saya contohnya UGIS. Mungkin menunggu ada yang mau bertanya dulu di chat atau di unmute atau teman project yang mungkin bisa nggak ya dipakai ekspor gitu. Oh, suaranya pusing. Ya. Oke, harus sudah jelas.
Ya, ini misalnya contohnya saya mau buka di QGIS hasil eksportan yang tadi. Kita bisa masukkan saja add vector. Nah, ini adalah hasil yang tadi saya sudah unzip ya. Bangunan Andir Saputip. Ini sudah saya unzip. Kita pilih saja yang SHP-nya. Oke. Ternyata ada dua di sini, ada line sama polygon. Nah, dia akan menyesuaikan dengan data objek yang ada di wilayah yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kalau misalnya tadi ada titik, pasti nanti dia akan ada layer titik gitu. Sedangkan tadi yang saya pilih ternyata cuma ada dua objek nih, ada bangunan sama poligon. Ada jalan sama poligon gitu. Ada yang bentuknya garis sama poligon. Gitu. Jadi yang kalau ada titik yang memang nanti layernya hanya ada. Kalau misalnya ada tiga-tiganya, nanti layernya ada 3. Gitu. Jadi dipisahkan sesuai bentuk objeknya. Titik, garis sama poligon. Gitu. Nah, kalau misalnya kita cek, tadi kan saya beli bangunan sama bangunan umum sama education ya, atau sekolah gitu. Jadi kalau dicek di attribute table, nah ini sesuai nih, oh building yes-nya ada semua. Nah, tapi pas saya cek sekolahnya kok nggak ada ya, kalau sekolah pasti ada some school, ini ada building yes aja yang menandakan, oh ini bangunan umum dan belum terklasifikasi. Ya, jadi memang hasilnya itu akan mengikuti ketersediaan data di osm.org-nya gitu. Jadi memang tidak sekolah gitu. Jadi yang hanya si ini bangunannya aja buildingnya gitu. Jadi yang harus dulu ya teman-teman sebagainya, apa data yang diinginkan itu sudah ada belum di OSM-nya. Ya, kebetulan saya sini cuma ada building yang dapat. Nah, jalan tadi saya pilihnya road ya. Nah, semua roadnya itu saya dapat jalan nih, tapi tipenya highway-nya residential atau misalnya artinya jalan perumahan. Nah, ya memang sesuai dengan yang ada di data gitu. Jadi residential ini adalah jalan yang diambil sesuai dengan yang tadi saya pilih. Gitu. Jadi road tadi tuh umum ya, tapi yang pas kita cek ternyata highway-nya tipenya residential yang ada di situ. Tuh, nah untuk kotak ini mungkin ada terpotong tadi, itu jadi minta kita yang kurang yang kepotong ya sempurna bisa kita delete gitu. Kalau untuk mau bikin peta, diolah lagi menjadi peta nantinya. Gitu. Jadi tinggal teman-teman periksa datanya, terus bisa diedit lagi pakai ArcGIS atau diolah menjadi peta yang teman-teman inginkan gitu. Oke, semoga jelas ya teman-teman untuk mendapatkan data OSM dengan Portal. Apa di sini pun sudah ada yang pernah pakai ekspor sebelumnya? Mungkin belum pernah mendigitasi, tapi sudah pernah ini mungkin mendownload data OSM gitu. Apakah yang udah di sini apa? Pasti tadi ada pertanyaan nggak sih ini? Oke, belum ada pertanyaan ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri menggunakan export tool. Silakan teman-teman mendownload data, coba aja. Kalau ada yang bingung, silakan nanti ditanyakan di grup WhatsApp. Oke. Mungkin selanjutnya nanti akan menjelaskan setelah ini tugas akhir ya, tentang tugas akhir juga gimana cara ngecek penggunaan yang teman-teman digitasi. Selanjutnya akan dibawakan, sesinya akan dibawakan oleh Mbak Fatisha. Pada Mbak Fatisha, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Sheila. Apa suara saya jelas?
Ya, jelas, Mbak. Oh ya, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Ya, jadi teman-teman, karena sekarang sudah masuk ke webinar ketiga, berarti kan hari ini adalah hari terakhir untuk webinar dan training ini. Jadi teman-teman hari ini juga sudah belajar mengenai validasi OSM dan juga export tools. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya nanti ini adalah digitasi sebanyak 1.000 bangunan dan juga menyelesaikan final test dan juga menyelesaikan kelas online. Jadi untuk penilaian peserta ini ada bobotnya, jadi kehadiran teman-teman di webinar dan juga keaktifan berdiskusi teman-teman ada bobot sebanyak 5%. Kemudian untuk hasil digitasinya, digitasi sebanyak 1.000 bangunan itu bobotnya 50%. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil mendigitasi sebanyak 1.000 bangunan, nanti teman-teman sudah akan mengantongi nilai sebanyak 50. Kemudian final testnya bobotnya sebesar 35%. Jadi nanti akan ada pilihan ganda, nanti teman-teman bisa langsung kerjakan saja. Kemudian juga menyelesaikan kelas online UDU ini. Jadi pastikan teman-teman mengchecklist semuanya. Coba saja. Mungkin teman-teman kemarin udah menyelesaikan beberapa bab kayak yang sudah sampai webinar kedua. Nanti bisa dilanjutkan saja sampai di bab 7. Diselesaikan semuanya kalau sudah. Kalau sudah diselesaikan, nanti kan dia akan otomatis menjadi tercentang dan juga teman-teman bisa selesaikan kuisnya. Kalau sudah tercentang, nanti akan bertambah persentasenya. Jadi saya masih 83% karena masih ada yang belum diklik. Nah, setelah mencentang semua babnya, teman-teman di bawah juga ada tugas akhir. Yang pertama itu digitasi tasking manager. Ini bisa langsung diklik aja, nanti dia akan otomatis mengarahkan teman-teman ke tasking manager Kabupaten Deli Serdang. Ini adalah tasking manager yang teman-teman nanti akan kerjakan untuk digitasi. Jadi teman-teman pastikan mengerjakannya di Kabupaten Deli Serdang ini ya. Nanti teman-teman bisa digitasi di bagian kotak yang warna putih. Setelah itu, nanti kalau misalnya udah keklik, dia akan otomatis tercentang. Selanjutnya, yang kedua ada final test. Ini bisa diklik juga. Diklik linknya. Nah, untuk final test ini, teman-teman diwajibkan untuk mengisi. Jadi, di sini ada sebanyak 20 pertanyaan. Pilihan ganda saja, jadi teman-teman bisa langsung mengisi saja. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lagi mengecek di videonya, karena ini semuanya, semua jawabannya sebenarnya ada di materi, jadi teman-teman bisa balik lagi ke materinya. Nah, kalau sudah diisi semua, pada saat teman-teman mau submit tugasnya, pastikan teman-teman mengecek jaringan internetnya ya, karena kalau misalnya koneksinya lagi jelek, pada saat teman-teman submit, takutnya dia nggak ke submit, atau nanti malah kalau dia ke reload, itu akan kosong lagi. Jadi pastikan koneksinya bagus, jadi nanti akan ke submit. Selanjutnya, yang ketiga, kita minta tolong untuk teman-teman mengisi form evaluasi kegiatan untuk yang berguna untuk evaluasi kita nanti untuk pelatihan selanjutnya. Bisa langsung diklik aja linknya. Nanti bisa ditulis nama lengkapnya dan juga bisa teman-teman isi pertanyaan-pertanyaannya. Juga akan otomatis terchecklist kalau teman-teman sudah mengklik di linknya.
Nah, ini sekarang saya udah bertambah ya, jadi 94%. Jadi dipastiin aja semuanya sudah tercentang dan sudah 100%. Jadi lumayan kan kalau misalnya teman-teman menyelesaikan semua mencentang kelas UDU ini, nanti akan ada bobot nilai tambahan sebanyak 10%. Balik lagi. Teman-teman juga bisa lihat tugas akhirnya di sini. Bisa teman-teman klik juga. Ini akan otomatis tersambung ke tasking manager juga. Ini juga tersambung ke final testnya. Nah, deadline-nya ini adalah tanggal 11 November 2020. Jadi, kita akan kasih waktu teman-teman sampai hari Rabu minggu depan untuk mengerjakan tugas akhirnya. Jadi, misalnya teman-teman mungkin bisa menyicil digitasi tasking manajernya. Jadi, nggak perlu buru-buru, jadi bisa teman-teman misalnya sehari 2 jam, biar nggak terlalu memberatkan teman-teman. Dan juga final testnya dan juga pemakalasi diharapkan tidak dalam waktu yang mepet-mepet ya, takutnya nanti koneksinya jelek ataupun ada masalah, tidak bisa tidak bisa kesubmit, nanti malah teman-teman sendiri yang rugi, takutnya nggak dapat nilainya. Nah, selain itu juga, jadi untuk digitasi tasking manager ini, kita juga ada ini kompetisi. Jadi, kita akan memberikan sedikit reward untuk teman-teman, untuk 3 orang top mapper, 3 orang pemetat terbanyak, itu akan mendapatkan saldo OVO sebesar ratusan ribu rupiah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau digitasi lebih dari 1.000 bangunan, itu boleh banget. Jadi yang kita hitung di sini adalah bangunan ya. Jadi teman fokusin saja digitasi bangunan menggunakan building tools, biar nanti pada saat pengecekan juga yang terhitung sebagai bangunan. Takutnya kalau misalnya menggunakan draw tools, nanti teman-teman lupa menambahkan tag, nanti malah nggak terhitung sebagai bangunan, teman-teman juga yang rugi. Seperti itu. Pastikan pada saat mendigitasi menggunakan building tools. Jadi kalau nanti kita akan update setiap hari, mungkin dari mulai Senin depan, kita update top mappernya, kira-kira udah berapa banyak yang mendigitasi bangunannya, jadi mungkin teman-teman akan termotivasi untuk lebih banyak lagi. Kemarin training di UNP ada yang sampai mendigitasi 13.000 bangunan. Mungkin teman-teman ada yang mau digitasi lebih dari 13.000, boleh banget. Kalau misalnya nggak harus mencapai seperti itu sih. Yang penting lebihi 1.000 bangunan aja, nanti kita akan update terus mulai dari hari Senin. Seperti itu. Terus gimana cara ngecek sudah berapa banyak teman-teman mendigitasi? Nanti linknya akan dikasih di via chat, itu hdc.mis-step1.org. Nanti teman-teman butuh login dulu menggunakan akun OpenStreetMap-nya. Kalau sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman hanya perlu memasukkan username teman-teman. Pastikan huruf besar dan spasi ataupun karakter lainnya benar ya. Ini bisa langsung di-search aja. Nah, nanti kalau udah berhasil di-search, itu bisa dilihat di bagian yang white tag, yang building ini. Sudah berapa banyak teman-teman mendigitasi. Jadi nanti seiring dengan teman-teman menambah digitasinya, ini juga akan terus bertambah. Dan untuk mengecek DHDYC ini, dia butuh waktu 24 jam. Misalnya teman-teman mendigitasi hari ini, hari Jumat, dan itu baru masuk di HDYC-nya itu adalah hari Sabtu. Jadi butuh waktu kira-kira 24 jam. Jadi pastikan teman-teman nanti mungkin pada hari Rabu terakhir, jadi hari Rabu siang hari, supaya masuk nilainya pada saat pengecekan hari Kamisnya sudah masuk. Ini hanya dimasukin username saja, dilihat di bagian white tag yang building.
sampai situ. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Atau mengenai tugas akhirnya? Jadi nanti teman-teman kalau berhasil mengerjakan semua tugas akhirnya, baik digitasi, final test, dan juga evaluasi, dan juga menyelesaikan UDU ini, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi teman-teman akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil yang teman-teman kerjakan. Misalnya teman-teman berhasil mendigitasi sebanyak 1000 bangunan, terus juga final testnya semuanya nilainya benar nih, itu nanti kira-kira akan dapat nilai yang cukup tinggi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa bertanya, Mbak? Ya, silakan. Kan tadi yang itu kan banyak kan bisa bangunan, bisa jalanan yang belum digitasi. Nah, di situ nggak apa-apa kita digitasi bangunan aja, terus langsung kita mark as done gitu, Pak. Ya, jadi untuk kali ini sebenarnya teman-teman boleh aja menambahkan misalnya jalan juga ataupun land use, tapi untuk yang tugas akhirnya kita fokusin di building sih. Jadi kalau teman-teman mau mengejar tugas akhir dulu, mungkin lebih difokusin ke bangunan dulu aja, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau tetap mau misalnya mau mendigitasi jalanan, itu boleh banget. Mungkin mau Nah, kayak gitu, Ya. di stop mapping aja atau di markir di itu lebih baiknya di stop mapping aja atau markas? Paling lebih baik ini sih tetap di stop mapping aja, karena di sini juga masih di sini yang dibutuhkan sebenarnya jalanan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mengerjakan satu tasking terus ternyata jalanannya belum terpetakan, di stop mapping aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditambahin oleh Mbak Sheila atau Mbak Dewi? Nggak ada sih. Mungkin ya yang tadi juga kalau misalkan jalanannya di situ hanya sedikit yang dipetakan juga nggak apa-apa sih kalau misalkan mau di markas dan langsung. Karena kan takutnya nanti teman-teman yang lainnya ketika mengklik kotak itu bangunannya udah dipetakan semua nih kayak gitu. Jadi nanti daripada mempersulit nggak apa-apa di markas dan aja. Tadi kalau misalkan bangunannya udah semuanya digitasi. Iya betul. Jadi markasan aja supaya teman-teman yang lain tidak membuka kotak yang sama lagi. Mungkin dari Mbak Sheila. Oh ya, jadi teman-teman juga apa namanya tadi ya disarankan memakai building tools. Mungkin nanti kalau misalnya ada ngecek pas lagi digitasi ternyata ada bangunan yang kurang rapi, itu kemungkinan emang nggak pakai building tools gitu. Jadi untuk yang sekarang ditekanin lagi pakai building tools supaya kotaknya sesuai ya sama maksudnya sempurna gitu kotaknya. Jadi dan tidak kelupaan untuk masukin tag preset buildingnya gitu. Dan yang pasti nanti setiap harinya seperti kata Mbak Fatisha akan kita cek. Jadi kalau untuk HDC ini hasilnya itu
dia butuh waktu untuk menghitung itu 24 jam. Jadi kayak misalnya teman-teman cek hari Rabu, yang data yang ditampilkan oleh HDC itu adalah yang hari Selasa ya. Jadi harus ditunggu dulu. Jadi nanti kemungkinan yang hari final yang kita ceknya itu di hari Rabu tanggal 11 November akan kita periksa di hari Kamis gitu. Jadi masih ada waktu hari Rabu sampai jam 12 ya. 00. Jadi silakan teman-teman untuk menyelesaikan hasil tugas digitasinya. Ya, dengan teman-teman mendigitasi yang daerah tadi, teman-teman juga berkontribusi ya untuk memberikan data exposure. Exposure ini penting banget, data paparan ini, bangunan ini, karena kalau di kedepannya ada bencana, data-datanya itu sudah lengkap. Nah, kebetulan si Deli Serdang ini areanya masih banyak banget, luas, dan bangunannya ini masih banyak banget yang belum dipetakan. Jadi teman-teman berkontribusi juga nih untuk respon bencana ke depannya gitu. Kita buat project di sini pasti ada tujuannya gitu. Dan jangan lupa hashtag-nya itu jangan dihapus ya, seperti contoh yang kemarin dijelaskan oleh Mbak Fatisha. Ketika upload, hashtag-nya boleh ditambahkan komen, misalnya menambahkan bangunan, tapi hashtag yang sudah tersedia itu jangan dihapus ya, supaya memudahkan tim kita untuk menghitung jumlah total bangunan keseluruhan yang sudah teman-teman digitasi gitu. Ada namanya hashtag Mappeton ITERA, soalnya ada hashtag-nya, jadi jangan dihapus, dibiarkan saja seperti itu. Terus apa lagi ya kira-kira? Oh ya, jangan lupa top 3 mappers juga ya, itu bisa berubah setiap harinya. Jadi jadi teman-teman bisa cek lagi ke HDC-nya sudah sampai sejauh mana teman-teman memetakan. 3 mappersnya nanti akan kita umumkan di hari terakhir, hari Kamis atau hari Jumat. Nanti kita akan umumkan untuk 3 mappersnya. Dapat ratusan ribu OVO, lumayan banget untuk teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan di grup chat. Sebelum ditutup, mungkin Mbak Fatisha sama Mbak Dewi ada yang mau tambahkan lagi? Atau udah? Udah cukup kayak dari saya. Dari saya juga sudah cukup. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman masih ada waktu ya sampai tanggal 11. Dicicil aja. Misalnya sehari 100 bangunan atau 200. Itu keburu kok. 5 hari ya. Jadi silakan teman-teman sekalian latihan gimana cara digitasi di OSM. Udah sih sekian aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin ada yang kurang jelas atau suara saya putus-putus, mohon maaf. Nanti recordnya akan saya share ya di grup WhatsApp, dan akan kita upload juga di YouTube. Silakan teman-teman yang ketinggalan tadi di awal bisa cek lagi recordingnya. Semoga membantu teman-teman semua ya untuk project teman-teman, atau misalnya teman-teman punya tugas akhir nantinya. Semoga data OSM ini kita bisa jaga bareng-bareng, teman-teman bisa berkontribusi lagi secara lebih aktif ke depannya untuk menambahkan data OSM ataupun menjaga kualitasnya gitu. Semoga bermanfaat ya ilmu yang sudah kami berikan kepada teman-teman, dan pastinya teman-teman bisa reach out kita lagi baik di WhatsApp atau mungkin di sosmednya kita. Kalau misalnya mau nanya-nanya silahkan banget, silahkan follow juga sosmed kita untuk tahu kegiatan update-update yang ada di bulan-bulan ini ya gitu. Jadi oh ya, nanti juga ada, kebetulan ada ini juga ya Mbak Dewi, acara OSM Geo Week tanggal berapa ya Mbak? Tanggal 20 ya? Itu teman-teman bisa... Iya, tanggal 20 November. Nanti registrasinya akan kami sounding di media sosialnya HOT ID. Iya, gitu. Jadi ada event terdekat nih, OSM Geo Week, sekalian
pengumuman kita juga ada kompetisi ya. Lokavista itu juga ada sekalian di situ. Kalau teman-teman berminat join, kita nanti akan share registrasinya di grup WhatsApp gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang sudah sampai hari ketiga ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar kita. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain project ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.